Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan mengambil salah satu Tonghua terbaru. Ya sebenarnya Tonghua ini mirip Star Divine Art guys, yang dimana tokoh utamanya ini akan mengumpulkan banyak sekali monster spiritual. Dan kalau dibandingkan dengan game, contohnya seperti game Monster Hunter World ya. Ya intinya, nanti MC utama ini mencari beberapa monster spiritual tingkat tinggi guys. Yang dimana Tonghua ini berjudul The Charm of Soul Pet. Seperti biasa, kita melakukan sinopsisnya terlebih dahulu ya. Terdapat banyak pulau terbesar di lautan luas dunia ini guys. Namun beberapa pulau jauh lebih menyeramkan dibandingkan pulau-pulau lainnya. Karena pulau tersebut yang dikenal sebagai pulau mimpi buruk. Dan ini benar-benar merupakan mimpi buruk bagi semua orang, terkecuali yang terkuat dan paling beruntung. Anak-anak diculik dan juga dibuang ke pulau terpencil ini oleh istana mimpi buruk guys, dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian jiwa dengan hewan peliharaan jiwa yang begitu jahat. Iblis-iblis ini juga perlahan-lahan melahap jiwa pelatih mereka hanya untuk tumbuh lebih kuat lagi. Jika anak-anak tidak bisa berkultivasi cukup cepat, maka jiwa mereka lah yang akan dilahap seluruhnya. Tetapi ada yang berbeda dari orang-orang lainnya guys, yaitu MC utama kita yang bernama Chu Mu. Dia adalah pewaris dari klan Chu, tetapi dia ini juga telah dibuang ke dalam pulau mimpi buruk dan dia dijatuhkan hukuman mati. Namun dengan semua itu, dia memiliki kemampuan yang begitu luar biasa karena dia telah menjalin kontrak dengan rubah kecil yang dikatakannya sangat kuat ya. Penasaran bukan untuk ceritanya? Kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Pada awal cerita, kita diperlihatkan beberapa kelompok kerajaan sedanglah mengejar ataupun memburu sang naga langit ya. Walaupun telah dikeroyok, dia berhasil melarikan diri dan berubah menjadi ulat bulu. Waduh, ada-ada juga nih. Sementara itu, di tempat keluarga Chu, mereka telah diserang oleh kelompok serigala yang diketuai oleh Yang Jide. Dan kondisi dari keluarga Chu yang tersisa hanyalah tuan muda Chu Mu sendiri. Pada intinya, keluarga Chu sudah benar-benar hancur ya guys. Namun, secara tiba-tiba, salah satu pasukan dari mereka ada yang kesurupan dan berubah wujud menjadi sosok iblis yang begitu menakutkan. Bahkan juga membantai satu persatu temannya sendiri, serta menyerap jiwanya guys. Chu Mu yang melihat bawahannya juga akan diserang, dia mencoba untuk menahannya. Tetapi salah satu ketua yang sedang menaiki harimau terbang, langsunglah memasuki iblis tersebut ke dalam tubuhnya, membuat dia langsunglah pingsan. Lalu ketua yang di atas langsung menyuruh salah satu bawahan yang bernama Choi bawa dia ke pulau ajaib mata biru. Dia juga meminta setelah tiba di sana, kembalikanlah iblis bermata putih tersebut kepada dirinya. Untuk Choi sendiri, dia sudah memastikan kalau tubuh dari Chu Mu telah meninggal dunia, sebab dia ini hanyalah manusia fana yang tidak akan pernah bisa untuk menahan kekuatan spiritual sebesar itu ya. Namun dia terkejut, Chu Mu ternyata masihlah hidup. Dan dia pun ditugaskan untuk mengembangkan kekuatannya guys. Sehingga Choi pun langsung membawa Chu Mu ke tempat kediamannya. Di sana kita melihat arena yang begitu besar dan dikelilingi oleh benteng yang begitu besar juga ya. Ditambah juga banyak sekali manusia fana yang dijadikan sebagai bahan latihan untuk kelompok serigalanya guys. Wadidaw. Alhasil satu persatu dari mereka pun haruslah terbantai oleh para serigala. Namun, ada salah satu dari mereka yang terus mencoba untuk menghindarinya, yang tak lain adalah MC utama kita sendiri ya. Sayangnya, korban terus berjatuhan, dengan total lebih dari 10 jumlah korban telah tewas. Namun juga ada sebuah peraturan, jika lebih dari 10 jumlah korban tewas, maka mereka berhak untuk mendapatkan kekuatan dari sang serigala ya, di mana para jiwa binatang tersebut akan memasuki tubuh mereka guys. Sehingga Choi yang begitu kesal pun mencoba untuk menendang bawahannya karena sebenarnya dia tidak suka untuk para budak seperti ini mendapati kekuatan ya. Namun apa yang terjadi biarlah terjadi. Dia memberikan selamat kepada semua orang dan memberitahu kalau mulai besok
mereka bisa bergerak bebas di sekitar pulau guys. Namun dia menyarankan untuk mencari beberapa jiwa yang lebih bagus. 可以在岛内自由活动了。 Sebab akan ada sebuah duel mematikan di 3 bulan ke depan. Jadi hanya 10 oranglah yang akan selamat dari semua ini dan menjadi bagian dari mereka. Tetapi faktanya, Choi sama sekali tidak ingin mereka hidup ya. Sebab nantinya di hutan liar, mereka pasti semuanya akanlah meninggal dunia dan bertemu dengan banyak sekali monster yang begitu kuat guys. Lalu pada malam harinya, Chumu yang terkena luka di bagian belakangnya, dia pun langsung diobati oleh teman wanitanya dan juga berterima kasih jika bukan karena dia sebelumnya, mungkin saja dia telah meninggal dunia. Dan di sini, Chumu memintanya tidak perlu berterima kasih, lebih baik bersyukur karena dia masih bisalah hidup. Tetapi dia memperingati setelah ini mereka akan bergerak sendiri dan menanggung hidup mereka sendiri ya. Sebab sesuai faktanya kalau di hutan liar mereka tidak akan pernah menolong siapapun guys. Lalu Chumu pun langsung memasuki hutan liar. Dan keesokan paginya dia ingin mencari beberapa makhluk jiwa yang menurutnya lebih kuat daripada sebelumnya ya. Dan dia sebenarnya tertuju dengan salah satu rubah kecil yang berwarna merah. Secara tiba-tiba juga, dia didatangi oleh sang naga yang masih berbentuk ulat bulu guys. Ditambah juga, dia tidak sengaja melihat binatang lapis baja spiritual yang kekuatannya melebihi level 9. Waduh, ternyata ada level juga ya. Sayangnya, walaupun terlihat begitu kuat, untuk sekarang ini, Chumu sama sekali tidak bisa mengambilnya guys. Karena ya harus sesuai dengan tubuhnya sendiri. Jika tidak sesuai, maka dia akan meninggoy guys. Dan keluarlah rubah biru yang membuat dia sangatlah tertarik. Tetapi ketika dia turun dari pohon, rubah tersebut sudahlah menghilang dari sana. Waduh. Hal tersebut membuat dia tidak pantang menyerah dan terus menunggu hingga beberapa hari telah berlalu ya. Dan dia pun tidak sengaja melihat kalau ada sang rubah yang memiliki simbol bulan sabit dengan berwarna cahaya bulan. Sehingga dia memutuskan untuk mengambilnya. Dan itu juga dibantu oleh si ulat bulu. Dan sejak kapan ulat bulu ini bisa menembakkan seperti laba-laba? Namun ketika dia periksa tubuhnya, ternyata rubah ini sedanglah terluka. Yang membuat dia langsung menyadari sebenarnya rubah yang sebelum-sebelumnya dia temukan itu adalah satu rubah guys. Jadi mau warna merah, mau warna biru itu tetap dia sendiri ya. Yang dimana dia memiliki kemampuan bermutasi warna. Baginya ini adalah jiwa super yang begitu langka. Dan dia memutuskan untuk menjalin kontrak dengan si rubah kecil satu ini. Dia berkata kalau dirinya tidak akan menyakiti dirinya. Tetapi dia yakin kalau rubah tersebut mencoba untuk menolaknya. Sesuai aturan alam, semua monster di sana bermusuhan kepada para manusia guys. Dan tanpa disengaja juga, Chumu bisa melihat bekas ingatan dari si rubah kecil ini. Yang dimana dia juga sering dimangsa oleh para predator lainnya. Dan dia memberitahu jika bekerja sama, maka mereka akan bisa mempunyai kebebasan dan dunia yang lebih luas untuk mereka tetap hidup. Ya pada intinya bekerja sama lah ya. Beruntung saja si rubah kecil satu ini mengerti perkataan dari Chumu dan dia pun mengizinkan dirinya untuk bekerja sama dan menjalin kontrak guys. Dan akhirnya dia pun memberikan nama sebagai Moye. Sudah dapat satu binatang ya, kita lihat binatang selanjutnya seperti apa. Lalu mereka berdua pun melanjutkan perjalanannya. Tidak sengaja bertemu dengan si gemuk yang sebelumnya mempunyai masalah dengan Chumu ya. Sehingga pertarungan serigala melawan sang rubah kecil haruslah terjadi guys. Wah sebenarnya dilihat sih nggak seimbang ya. Tetapi fakta dalam pertarungan tersebut, Moye benar-benar membuat serigala tersebut kewalahan melawannya. Yang ternyata kalau si Moye ini sebenarnya sudahlah menjadi rubah dewasa guys. Hanya saja dia menggunakan kemampuan kamuflase hanya untuk menipu para lawannya. Dan pada akhirnya juga serigala dari si gemuk tersebut haruslah tumbang di cakarnya Moye. Dan kita bisa melihat dengan kekalahan tersebut maka si gemuk ini akanlah meninggal dunia ya. Karena mereka telah menjalin kontrak, jika hewan spiritualnya meninggal maka dia juga akanlah meninggal. Wow. Tetapi ini masih belum bisa dipastikan ya. Jika salah tolong dikoreksi guys.
Dan juga secara tiba-tiba, Cumu merasakan kesakitan di kepalanya. Beruntung saja dia dapat mengendalikannya kembali ya. Di sini Mimin ingatkan, di dalam tubuhnya Cumu terdapat salah satu iblis paling terkuat, yaitu iblis bermata putih. Yang dimana iblis tersebut akan terus-terusan mencoba untuk menghisap jiwanya. Jika dia tidak bisa mengendalikannya, maka Cumu akanlah meninggal dunia. Ya, intinya kayak Kurama sama Naruto awal-awal lah ya, mencoba untuk mengendalikan jiwanya guys. Sementara itu, untuk Choi, dia mendapatkan sebuah informasi kalau Chow Sengmo ataupun si gendut sebelumnya telah meninggal di hutan pulau tadi malam. Sehingga dia pun langsung mengumpulkan semua para anak-anak untuk meminta penjelasan kepada mereka. Sayangnya, untuk para anak sama sekali tidak mengetahui mengapa dia bisa meninggal dunia. Padahal dia adalah orang yang paling terkuat dan juga memiliki jiwa binatang yang paling terkuat dari antara mereka. Sehingga mereka semua menanyakan siapa yang berhasil mengalahkannya. Terlebih juga kalau Sengmo ini adalah kandidat terbaik dari antara Choi. Sehingga dia memutuskan untuk kompetisi 3 bulan ke depan diadakan untuk esok hari. Dan mereka akan melakukan pertarungan hidup dan mati. Waduh. Lalu pada malam harinya, temannya menanyakan kepada Cumu apakah dia yang telah menghabisi nyawa dari Sengmo. Jika memang iya, sebetulnya masih ada yang lebih kuat dari antara mereka, yaitu Fengku dan Kecing. Namun, Cumu meminta kepada dirinya kalau besok adalah pertarungan hidup dan mati. Lebih baik persiapkan itu semua sebelum mereka benar-benar meninggal dunia. Wadidaw. Dan keesokan harinya, duel hidup dan mati benar-benar diadakan. Peraturannya tetap sama, 40 dari mereka semua akan bertarung satu sama lain secara berpasangan. Dan mereka akan melakukan pertarungan sampai 10 orang tersisa guys, wadidaw. Dan Choi meminta kepada mereka untuk kerahkan seluruh kemampuan mereka jika benar-benar inginlah hidup. Lalu salah satu dari mereka pun mencoba untuk menolaknya, bahkan mencoba untuk melarikan diri dari sana. Tetapi sama Choi langsunglah dihabisi dengan serigalanya guys. Aduh, kasihan juga ya. Alhasil satu orang telah berkurang, yang membuat Gejing memasuki tahap selanjutnya. Tetapi untuk sisanya mereka harus bertarung mati-matian guys. Dan kita pun diperlihatkan satu persatu dari mereka salinglah menghabisi. Dan selanjutnya adalah Cumu melawan Hongdan. Dan dengan begitu cepatnya, Cumu langsung mengeluarkan shurikennya yang membuat tangan dari Hongdan langsunglah terluka. Dan dia pun langsung dinyatakan menang guys. Belum sempat mengeluarkan binatangnya, telah dinyatakan menang ya, gile-gile. Namun di sini, Choi masih memegang tugas untuk memperhatikan Cumu. Dan dia pun menyuruh bawahannya untuk menggeser posisi dari Cumu agar dia bisa melawan Gecing. Wadidaw. Setelah dari 40 orang, kini tersisa menjadi 20 orang. Dan untuk pertarungan pertamanya, yaitu Gecing melawan Cumu guys. Yang dimana Gecing ini dikenal sebagai orang psikopat serta juga sangatlah sombong. Ya seakan-akan dia terlalu melebihkan dirinya guys. Dia menanyakan kepada Cumu bagaimana cara dia ingin meninggal dunia. Tetapi sama Cumu sama sekali tidaklah dijawab. Lalu pertarungan pun dimulai. Moye juga dikeluarkan. Begitu juga dengan Gecing langsunglah mengeluarkan sang ular. Dan pertarungan binatang pun langsunglah dimulai. Dan ini pertarungannya seperti Pokemon, binatang melawan binatang. Tetapi di Tonghua 1 ini, kalau binatang diperbolehkan untuk menyerang manusia. Ya sebenarnya tinggal serang manusia ataupun majikannya, sudah pasti Moye akan menang ya. Di dalam pertarungan tersebut, Moye benar-benar sama sekali tidak bisa menandinginya karena kulit dari ular miliknya Gecing benar-benar sangatlah tebal. Tetapi siapa sangka kalau Cumu dan juga Moye masih mempunyai sebuah rencana di balik rencana. Dia menanyakan kepada Moye apakah sudah siap untuk semua ini. Dan Moye pun langsunglah mengangguk. Dia membuat dirinya langsung membelah menjadi 2 bagian. Yang dimana bayangan tersebut langsung memasuki tubuh dari sang ular ataupun dimangsa ya. Dan Gecing pun langsung tertawa keras dengan berkata kalau itu adalah cara yang indah untuk mati.
美的死法。 Cumu hanya menjawab, itu benar-benar sangatlah indah karena yang akan mati adalah ular miliknya. Yang ternyata rencana dari Moye dan juga Cumu menyerang dari bagian dalam. Daripada bagian luar sama sekali tidak bisa diserang, maka dirinya akan menyerang dari bagian dalam saja. Sehingga ular tersebut pun merasakan kesakitan yang begitu luar biasa. Dan pada akhirnya juga ular tersebut haruslah tumbang ya. Mereka semua terkejut dengan sosok dari Moye yang telah menjadi begitu dewasa. Dan mereka semua menyadari kalau kemampuan dari rubah bulan ini memang mempunyai sebuah kamuflase. Setelah kekalahannya, Gecing pun memutuskan untuk mengakhiri nyawanya sendiri. Jadi penjelasan Mimin sebelumnya itu telah salah ya, yang dimana kalau binatangnya mati maka mereka tidak akan mati. Sedangkan untuk Choi, dia sangatlah kesal karena dirinya ini telah ditugaskan terus-terusan memantau tubuh dari Cumu karena di dalamnya ada iblis bermata putih dan dia pun langsunglah menghukumnya serta menanyakan kalau dia sudah berani untuk berbohong di dalam pertarungan ini karena mereka semua tertipu dengan wujud dari sang rubah kecil satu itu ya. Serta dia menanyakan apakah dialah yang telah menghabisi nyawa dari Chow Seung-mu. Choi juga yang sudah sangatlah muak dengan tugas ini, dia mencoba untuk mengakhiri nyawa dari Cumu. Tetapi terdengarlah suara tuannya berkata kalau dia tidak boleh melakukan semua ini. Kalau tidak, maka klan dialah yang akan dihancurkan. Dan dia memberitahu kembali tugasnya, datang dan ambillah kembali iblis bermata putih untuk dirinya. Namun yang dia inginkan, kalau iblis bermata putih ini memiliki kualifikasi yang begitu bagus. Dan untuk saat ini, iblis bermata putih tersebut sama sekali tidaklah memenuhi syarat untuk diberikan kepadanya. Jadi dia meminta kepada Choi, biarkanlah dia memberi makanan iblis bermata putih lebih lama lagi. Atau menjadikan iblis bermata putih lebih kuat daripada sebelum-sebelumnya. Alhasil, dia pun langsunglah mengurungkan niatnya. Gila, kalau main-main, maka klan dia juga akan dihancurkan ya. Singkatnya, pada malam hari, Cumu pun langsung meminta kepada Moyan untuk langsung memakan jiwa esensinya. Dan benar saja, kekuatannya pun langsung meningkat, yang dimana dia berada di kelas tingkat 2. Dan dapat dilihat kalau cakarnya menjadi lebih tajam lagi guys. Hal tersebut juga membuat Cumu benar-benar sangatlah senang. Sedangkan untuk Choi sendiri, dia masih kebingungan mengapa Tuan Xia ingin sekali mempertahankan anak laki-laki yang begitu lemah di matanya. Terlebih juga, dia masih mempunyai 2 misi. Satu untuk menghabisi nyawa dari Cumu, tetapi untuk Tuan Xia tidak memperbolehkannya. Jadi ya, misinya ini bentrok guys. Maka dari itulah, dia mempunyai cara untuk menghabisi nyawa Cumu bukan dari tangannya sendiri, melainkan dari para anak-anak yang telah mengikuti kompetisi pertarungan ya guys. Lalu pada malam harinya, mereka berdua pun langsunglah melakukan pelatihan karena Cumu di sini ingin memenangkan namanya kompetisi ya. Karena kemenangan mereka ini akan diberikan ke sebuah kebebasan guys. Dan kita pun diperlihatkan bentuk pertama dari Moye yang dimana dia memiliki cakar yang begitu kuat ya. Dan tak lama dari itu juga dirinya bertemu dengan salah satu kelompok yang sedang membawa salah satu harta karun ya. Tetapi ini sepertinya mencurigakan, yang dimana kelompok tersebut diketuai oleh pria yang bernama Zhao Feng. Dan dia pun meremehkan kemampuan dari Cumu karena hanya menjalin kontrak dengan salah satu rubah cahaya bulan. Untuk Cumu sendiri, dia sudah mengetahui kalau dirinya ini dalam masalah besar. Sebab kelompok yang berada di hadapannya bukanlah orang biasa, melainkan juga bukanlah orang yang berada di pihak mereka ya. Dan salah satu gadis yang bernama Jialin berkata kepada dirinya kalau hari ini dia benar-benar begitu beruntung. Karena untuk saat ini mereka benar-benar lelah hasil dari pertarungan yang telah menghabisi banyak sekali orang. Dan Cumu hanya terdiam serta tidak meladeni percakapan mereka ya. Setelah itu juga Cumu meminta kepada Moye untuk mencari lawan yang cocok di dalam hutan. Lalu keesokan paginya, Cumu yang telah pulang ke kediamannya, dia melihat dua temannya ini sedang terluka parah. Dia menanyakan apa yang sedang terjadi.
Dan salah satu temannya berkata kalau tadi malam mereka semua ini sedanglah dirampok. Dan informasi terakhir yang mereka dapatkan untuk saat ini kalau kelompok yang menyerang mereka secara tiba-tiba adalah Zhao Feng sendiri. Mendengar itu membuat Cumu langsung teringat dengan kejadian semalam ya. Sayangnya Cumu tidak menanggapinya dengan begitu serius. Dia hanya berkata untuk saat ini dia tidak akan mengurusi urusan orang lain. Dan dia pun pergi dari sana serta beralasan kalau dia akanlah beristirahat. Sesingkatnya, acara kompetisi iblis di Pulau Qingyan akan segera dimulai. Yang dimana itu akan diadakan esok hari ya. Dan ini adalah salah satu ketua dari pulau utama. Jadi mereka akan bertarung sesuai undian mereka masing-masing. Dan ini akan bertarung sesuai kelompok ya. Untuk pertandingan pertama diwakili oleh tim Zhao Feng di bawah naungan dari Jenderal Guo Meng. Dan timnya Zhao Feng ini akanlah melawan tim Feng Gu di bawah Jenderal Zhao Yi. Sehingga kedua belah pihak pun langsunglah memasuki arena. Dan peraturan di dalam pertarungan ini, mereka dilarang untuk menyerang master jiwa hewan peliharaannya, atau lebih tepatnya dilarang menyerang jiwa sang master. Belum aja pertarungannya dimulai, timnya Zhao Feng benar-benar meremehkan kemampuan dari timnya Feng Gu ataupun timnya Cumu sendiri. Bahkan untuk gadis yang bernama Jilan benar-benar berkata sombong kepada mereka semua. Karena mereka ini sudah pasti untuk kalah, bukanlah untuk kemenangan ya. Ditambah mereka berdua juga telah mengakui kalau semalam mereka lah yang berbuat dan juga mencuri beberapa harta dari mereka. Mendengar itu, timnya dari Cumu benar-benar sangatlah marah dan sudah menduga kalau mereka semua dalang dibalik semua ini ya. Alhasil, karena kedua belah pihak sudah terpancing emosinya, mereka pun langsunglah mengeluarkan hewan peliharaan mereka masing-masing. Dan ada salah satu binatang yang menarik perhatian mereka semua, yang tak lain binatang tersebut mirip seperti komodo guys. Tanpa basa-basi, sang ketua pulau pun langsunglah memberikan sebuah formasi, di mana mereka sama sekali tidak boleh keluar dari lingkaran tersebut. Sehingga pertarungan pun langsunglah dimulai. Sayangnya, pihak tim dari Cumu memang memiliki hewan peliharaan yang begitu lemah guys. Hanya dengan satu kali serangan si komodo ini, membuat semua pasukannya langsunglah terpental. Hal tersebut juga membuat Jenderal Guo Meng mengatakan kepada Zhao Yi kalau sepertinya kemenangan ini akan sangatlah mudah. Begitu juga dengan Liu Zheng memberitahu kepadanya sepertinya dia kali ini tidak terlalu beruntung. Sedangkan untuk Cumu meminta kepada teman-temannya biarkan dialah yang menangani untuk si komodo besar satu ini. Sisanya merekalah yang menanganinya ya. Lalu Moye pun langsunglah menerjang ke arah si komodo tersebut, yang dimana membuat si komodo ini tidak bisa menangkapnya ya, karena pergerakan dari komodo itu terlalu lambat guys. Sedangkan untuk pergerakan si rubah ini terlalu cepat, membuat dia sampai terjungkal-jungkal. Zhao Feng yang melihat hewan peliharaannya dipermainkan membuat dia sangatlah marah dan meminta kepada si komodo satu ini untuk menghabisi satu persatu dari mereka semua. Sedangkan untuk Jilan diperintahkan untuk menghadapi si rubah satu ini ya. Yang dimana hewan peliharaan dari Jilan adalah seekor kucing guys. Kita lihat ya, rubah sama kucing siapa yang menang. Dan terlihatlah mereka benar-benar begitu seimbang. Kecepatannya juga sama. Sayangnya untuk timnya dari Cumu ini benar-benar begitu lemah ya. Satu persatu hewan peliharaan mereka haruslah dapat dikalahkan. Yang membuat hewan peliharaan tersebut masuk ke dalam tubuh mereka dan juga mereka terluka parah. Yang membuat mereka haruslah memulihkan tubuhnya terlebih dahulu ya. Dan juga sang ketua meminta kepada mereka tidak perlu khawatir, karena untuk penghalang tersebut tidak akan ada yang bisa untuk menghancurkannya. Sedangkan untuk si komodo satu ini, dia terus menerjang dan menerjang menghabisi semua yang berada di depannya. Bahkan temannya sendiri pun haruslah terkena imbasnya ya. Sedangkan untuk Guo Meng benar-benar menganggap pertarungan ini sangatlah mudah. Dia memberitahu kepada Zhao Yi kemungkinan besar untuk pertandingan pertama ini akan benar-benar hancur total untuk timnya sendiri. Untuk Zhao Yi sendiri, dia benar-benar begitu kecewa kepada Cumu karena dia ini benar-benar sudah membuatnya kehilangan muka ya. Jika mereka benar-benar kalah dalam pertandingan ini,
maka Cumu pantas untuk dihabisi ya. Sementara itu, untuk pihak dari Cumu tersisa 4 orang saja guys. Ya, kasihan banget. Tetapi Cumu langsung memberitahu kepada Moye saatnya untuk dia unjuk gigi ya. Sehingga kucing dari Jilan langsung mendapati serangan yang membuat Jilan juga langsung terluka parah guys. Wadidaw! Dan satu persatu dari mereka pun mendapati cakaran dari Moye, yang dimana dia hanya cukup 1 cakaran membuat musuhnya langsunglah tidak berdaya. Keren! Aksi dari Moye juga membuat sang ketua pulau sungguhlah tertarik dengan Moye. Dengan mengatakan sepertinya rubah satu ini tidak bisa diremehkan begitu saja ya. Sampai-sampai Guomeng yang mendengarkan tersebut membuat dia menjadi sangatlah marah dan tidak sengaja menghancurkan cangkir yang berada di tangannya. Makanya jangan selebrasi terlebih dahulu ketika pertandingan belumlah selesai ya. Zhou Feng pun menjadi begitu sangat kesal karena teman-temannya sama sekali tidaklah berguna. Lantas dia pun menyuruh untuk hewan peliharaannya ini untuk menghabisi Moye. Sedangkan untuk Cumu meminta kepada Moye membagi 2 bagian ya, atau membuat bayangannya satu lagi, yang dimana bayangan tersebut bertujuan untuk mengalihkan perhatiannya ya. Sedangkan untuk yang asli akan mengeluarkan cakar yang begitu tajam untuk menembus kulit baja dari si komodo ini karena terlalu tebal guys. Contohnya saja seperti ini, sudah beberapa cakaran komodo tersebut sama sekali tidaklah terluka. Zhou Feng juga memberitahu kepada Cumu kalau cakar dari sang rubahnya ini benar-benar sangatlah tidak berguna dan dia akan melihat kalau cakar dari Moye akanlah patah. Tetapi Cumu memberitahu kepadanya kalau dia haruslah bisa melihat kalau kondisi dari si komodonya benar-benar sangatlah parah. Yang ternyata beberapa cakaran dari Moye telah berhasil menembus lehernya guys. Dan juga Cumu memberitahunya kalau orang yang tidak tahu kelemahannya sendiri pasti akan gagal untuk melakukan sesuatu. Ini benar ya. Lantas, untuk semua teman-temannya dari Zhou Feng yang sangatlah bergantung kepada si komodo satu ini, mereka pun mencoba untuk melindunginya agar tidak terkena cakaran lagi ya. Karena sekali kena cakaran, maka semua pertandingan ini akanlah berakhir. Tetapi sayangnya, ini memang rencana dari Cumu agar mereka ini menyatu dan tidak berpisah ya. Sehingga satu persatu dari hewan peliharaan mereka haruslah dihabisi dengan begitu mudah. Ya karena mereka berkumpul, diserang rame-ramean juga meninggoy. Alhasil pertandingan ini benar-benar didominasi oleh kelompoknya Cumu. Dan untuk yang terakhir, hewan peliharaan kabut satu ini mendapati cakaran yang begitu telak, yang dimana pertarungan ini telah berakhir dan dimenangkan oleh tim lembah angin milik dari Chouyiya. Alhasil, dari semua kemenangan ini membuat Guomeng benar-benar sangatlah kecewa kepada timnya sendiri dan dia pun pergi dari sini. Tetapi juga ada salah satu murid dengan berkata, sekarang giliran mereka untuklah memenangkan pertarungan ini. Tampaknya pertarungan ini akan menjadi lebih rumit guys. Untuk Liu Zheng menanyakan kepada Choi dari mana dia mendapatkan murid seperti ini. Karena untuk memimpin semua hewan peliharaan itu sangatlah sulit. Tetapi Choi malah menjadi begitu besar kepala ya, dengan berkata berpura-pura terlihat lemah kepada orang lain itu akan membuat dirinya akan mengetahui kelemahan orang tersebut ya. Dan juga dia memberitahu kalau ini juga rencana dari para murid yang dimana mereka akanlah mengumpan secara acak agar para musuhnya ini terus menyerang dan menjadi lengah ya. Dan ternyata juga kalau Liu Zheng telah mengetahui sosok identitas dari Cumu, di mana dia mempunyai salah satu iblis jiwa bermata putih, yang dimana dia tidak sabar kalau iblis tersebut akan menekan jiwa dari Cumu. Jika itu benar-benar terjadi, ini akan sangatlah menyenangkan. Waduh, ternyata tujuannya seperti ini toh. Lalu untuk pertandingan kedua, tim Wang Kelo yang dibawa Jenderal Liu Zhen akan melawan timnya dari Cumu. Untuk kelompok dari Zhou Feng merasa begitu lega karena untuk melawan timnya Wang Kelo ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Rumornya juga kalau tim mereka ini benar-benar sangatlah kejam. Dan mereka yakin kalau timnya dari Cumu ini akan kalah dalam beberapa menit saja. Wadidaw. Dan pertandingan pun langsunglah dimulai. Baru aja pertandingannya dimulai, salah satu dari timnya Cumu haruslah berhasil dikalahkan. Iya, gimana nggak mau kalah ya? Timnya dari Wang Kelo, hewan peliharaannya besar-besar semua. Sedangkan untuk tim Cumu, ini imut-imut semua ya.
Lalu untuk si Wang Kelo memberitahu kepada mereka semua kalau tujuan dia bertarung di sini hanya untuk Cumu seorang saja. Jika mereka tidak mau menderita sia-sia, maka bisalah berpasrah untuk sekarang juga atau menyerah ya. Lalu untuk Cumu meminta kepada teman-temannya jangan memaksakan diri karena target utamanya adalah dirinya. Jika memang mereka tidak mau menderita, lebih baik untuk mengaku kalah saja ya. Lalu dia juga meminta kepada Moye, prioritaskanlah nyawa dia terlebih dahulu ya. Namun teman-temannya ini benar-benar sangatlah keras kepala. Mereka akan tetap bertarung untuk membantu Cumu dalam pertandingan ini. Sayangnya ucapan mereka ini sia-sia saja. Ya karena kemampuan mereka ini terlalu lemah daripada timnya Wang Kelo. Bahkan serangan dari pihak lawannya saja mereka sama sekali tidak bisa menahannya guys. Ya cuma-cuma dong. Alhasil semua hewan peliharaan dari teman-temannya haruslah dikalahkan. Dan juga Fenggu meminta kepada Cumu untuk mengakui kekalahannya. Begitu juga dengan Cumu meminta kepada Moye untuk mundur saja dan mereka benar-benar mengakui kekalahan. Sayangnya Moye tidak dibiarkan untuk mundur guys. Dia pun langsung ditahan dan juga diikat. Ditambah juga di lautan kesadarannya, Choi mencoba untuk mengendalikan tubuh dari Cumu guys, yang dimana dia akan menggunakan iblis bermata putihnya ya. Dan Choi berkata kalau pertarungan ini sedanglah menarik-menariknya, jadi dia haruslah menikmati pertarungan tersebut. Namun siapa sangka guys, kalau mereka yang telah mengikat Moye sama sekali tidak bisalah berhasil, yang dimana segel mereka ini langsunglah dihancurkan. Tetapi siapa sangka kalau kompetisi ini kan memang diperuntukkan untuk membangkitkan iblis bermata putih milik dari Cumu. Tetapi entah mengapa kalau si Moye ini sama sekali tidak bisa kembali ke dalam tubuhnya Cumu guys. Ada sesuatu yang terjadi bukan? Alhasil Moye ini haruslah bertarung satu melawan satu dari antara mereka. Sedangkan untuk Choi, dia benar-benar sungguhlah menantikan untuk kebangkitan dari iblis bermata putih. Ya sebenarnya Mimin juga menantikan sih. Cumu sendiri begitu menjadi khawatir dan menganggap kalau Moye akan sangatlah sulit untuk menghadapi 10 binatang jiwa yang berada di sana ya. Apalagi mereka ini tampaknya sangatlah kuat. Dan pertarungan mereka pun langsunglah dimulai. Serangan pertama dari serigala api sama sekali tidaklah bisa melukainya ya. Sebelum ini Mimin ingatkan kalau kondisi dari Cumu sedanglah mencoba untuk mengendalikan kesadarannya agar iblis bermata putih ini tidaklah bangkit ya. Ya sulit sih keadaannya. Lalu juga Cumu menyuruh Moye untuk menggunakan tingkat 1 yang dimana perubahan wujudnya langsung berubah dan juga cakarnya semakinlah tajam. Sehingga sekali cakar saja, serigala api yang di depannya langsunglah dikalahkan guys. Wadidaw. Selagi bertarung, Choi juga terus merenggut kesadaran milik dari Cumu ya. Sayangnya, di dalam pertarungan tersebut, 9 melawan 1 untuk mendapati sebuah kemenangan itu sangatlah sulit, membuat mereka berdua dalam kondisi yang begitu sangatlah parah. Sementara itu, jauh di sana kita diperlihatkan beberapa pasukan dari Kaisar yang sedang membawa yang mulia mereka dan juga mencari keberadaan pulau-pulau yang sedang mereka kunjungi guys. Tetapi Yang Mulia meminta kepada pasukannya, ingatlah untuk menghindari yang namanya orang-orang yang berasal dari aliansi jiwa. Karena untuk saat ini prioritas dirinya yaitu melihat bagaimana iblis bermata putih bisa dibangkitkan ya. Dan dia juga meminta kepada pasukannya ketika sang putri datang, maka antar dia ke Pulau Setan Mara Biru untuk menemukan keberadaannya. Dan dia pun langsunglah berpisah sendirian dari sana. Singkatnya juga, kita sudah melihat kalau pertarungan dari Moye membuahkan hasil yang membuat semua orang sangatlah terkejut. Karena yang tersisa hanya beberapa saja guys. Sedangkan untuk Choi, dia benar-benar begitu sangatlah kesal kepada Cumu. Karena ternyata dia ini berada di Master Jiwa. Sangatlah sulit untuk membangkitkan kekuatan iblis bermata putih guys.
Namun juga dia terus-terusan mencoba untuk menyiksa jiwa dari Cumu ya. Waduh, ini jahat sih. Beruntung saja Cumu ini berhasil untuk mengendalikan kesadarannya lagi ya. Kebetulan kalau malam ini adalah malam terang bulan guys. Alhasil Moye pun mendapati kekuatan yang begitu berlimpah. Dan kini giliran dari Moye untuk mengakhiri pertarungan ini ya. Wadidaw. Sehingga satu persatu dari mereka pun haruslah tumbang di cakarnya Moye. 赛向剩下的6只魂宠宣战， 保护金鸡妖，别让它被击沉。 Tuan Liu pun begitu sangatlah kesal kepada Wang Kulo karena jika mereka kalah maka mereka semua ini akanlah dibinasakan. Tetapi Wang Kulo memberitahu kepadanya kalau dia masih mempunyai rencana untuk memenangkan pertandingan ini dan dia memintanya untuk melihat dengan jelas. Dan kini giliran dari timnya Wang Kulo untuk menyerangnya guys. Yang ternyata rencana dari Wang Kulo ini salah satu dari rekannya memiliki hewan spiritual yang bisa mengendalikan kabut dan juga angin, di mana kabut tersebut dipergunakan untuk menutupi terang bulan ya. Maka Moye tidak akan mendapati kekuatan yang begitu berlimpah. 个都别想活！刘大人，最后2个先攻击。傅爷。 Tetapi dengan cara begini, anggapan saja dia ini mencoba untuk menumbalkan serta memanfaatkan rekan timnya sendiri guys. Tetapi untuk Wang Kulo, dia sungguhlah tidak begitu peduli karena di matanya serta pikirannya yaitu untuk menang saja guys. Sementara itu untuk Choi, dia terus-terusan mencoba untuk membangkitkan si iblis bermata putih. Dan tetap saja Cumu tidak akan membiarkan itu terjadi. Dia pun langsung memerintahkan Moye karena terang bulan kembali bersinar lagi. Sehingga pada akhirnya pertandingan tersebut pun dapat dimenangkan oleh cakarnya Moye guys. Gila, Pokemonnya Cumu benar-benar sangatlah kuat ya. Semuanya pun langsunglah tercengang serta terdiam tanpa sepatah kata apapun. Karena ya untuk bertarung 9 melawan 1 itu sangatlah mustahil guys. Tetapi untuk Moye, dia telah membuktikan kalau kemampuannya tidaklah sebanding dengan mereka semua atau jauh lebih kuat bukan? Semuanya pun memberikan pujian kepada Moye dan juga Cumu karena mereka berdua ini sungguhlah salah satu orang yang begitu luar biasa. Gara-gara itu juga membuat semua para murid tidak lagi memandang hewan spiritual begitu lemah ya. Karena untuk seekor rubah saja begitu luar biasa, sampai-sampai ada yang bilang kalau dia ini akan mencari yang namanya kambing cahaya bulan. Waduh, kambing cahaya bulan dong. Sayangnya, gara-gara kemenangan dari Moye, membuat Tuan Liu benar-benar sungguh sangatlah kesal kepada mereka, serta sangatlah kecewa ya. Dan sesuai janji, jika mereka kalah, maka mereka akanlah dibinasakan olehnya. Dan dia pun langsung mengeluarkan segalanya untuk menghabisi tim dari Wang Kulo. Alhasil, Wang Kulo juga memintanya untuk berikan dia satu kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini. Dan Tuan Liu pun menyuruhnya untuk buka identitas dia, yang dimana ternyata guys, kalau Wang Kulo ini sama seperti Cumu. Dia memiliki Raja Bermata Biru generasi kedua. Waduh, ini mah emang dari awal kan kalau kompetisinya untuk memperlihatkan iblis bermata putih. Tetapi sekarang sepertinya akan menjadi pertarungan antara iblis bermata putih melawan iblis bermata biru generasi kedua. Setelah dikeluarkan, iblis bermata biru ini pun langsunglah menerjang ke arah Moye. Padahal untuk saat ini kondisi dari Moye benar-benar sangatlah kelelahan guys. Hanya dengan satu kali pukulan saja membuat Moye langsung kembali ke wujud imutnya. Melihat itu, Cumu sangatlah tidak tega karena dia telah berjanji untuk melindungi satu sama lain ya. Namun nyatanya untuk sekarang ini, dia sama sekali tidak bisa melindungi Moye. Padahal di depannya, Moye sudah sangatlah sekarat. Dan dia merasa sangatlah bersalah padahal dia ini adalah tuannya. Tetapi tidak bisa melakukan apapun guys. Choi yang melihat tingkah laku berbeda dari Cumu sudah menganggap sepertinya iblis bermata putih ini akanlah mengendalikan tubuhnya. Tetapi siapa sangka kalau Cumu bisa mengendalikan kesadarannya.
Bahkan juga dia langsung menggunakan kekuatan iblis bermata putih di tangannya. Secara tidak disengaja juga, dia pun langsung meninju perlindungan tersebut hingga hancur lebur. Choi pun langsung begitu terkejut mengapa bisa dia menggunakan kekuatan seperti ini. Tetapi sayangnya ketika Chumu memeluk tubuh dari Moye, membuat dia benar-benar sangatlah marah besar. Karena untuk saat ini, Moye sama sekali tidak sadarkan diri ya. Waduh, hal tersebut juga membuat emosinya benar-benar meledak. Dan dia pun langsung mengeluarkan iblis bermata putih yang membuat seluruh hewan spiritual di sana menjadi sangatlah ketar-ketir. Begitu juga dengan para penonton menjadi sangatlah ketakutan. Waduh, sepertinya sosok iblis bermata putih ini sangatlah begitu melegenda ya. Beruntungnya saja, Chumu ini masih bisa untuk mengendalikan kesadarannya. Dia benar-benar tidak dikendalikan oleh iblis bermata putih ya. Dan dia meminta kepada iblis bermata biru untuk menyingkir darinya. Dan benar saja, hanya sekali tatap saja, iblis bermata biru itu langsunglah menghilang dari sana ataupun lenyap guys. Maka dengan begini juga, secara otomatis Wang Kelo akanlah meninggal dunia. Untuk Choi, dia benar-benar begitu sangatlah senang. Sepertinya dia ini sebentar lagi akanlah dikendalikan. Sembari berkata, kekuatan jiwa dari Chumu sudahlah habis, maka sepenuhnya akanlah dikendalikan. Dan dia pun sangatlah tertawa keras yang membuat Chumu sangatlah kesal sekesal kepadanya. Karena dialah dalang dibalik semua ini yang membuat Moye benar-benar sangatlah terluka parah. Dan dia pun langsunglah menatap ke arah Choi yang membuat dirinya langsunglah terbakar dan berteriak kesakitan guys. Wadidaw. Beruntung saja kalau ranah ataupun kultivasi milik dari Choi ini jauh lebih kuat daripada Chumu ya. Jadi api tersebut sama sekali tidaklah berdampak kepadanya. Sampai-sampai dia pun mengeluarkan burung phoenix-nya dan meminta kepada Chumu untuk berakhir di sini saja. Karena dia adalah pembawa masalah untuk hidupnya. Tetapi sang ketua memintanya untuk hentikan semua ini karena Choi benar-benar begitu gila guys. Tetapi sayangnya ucapan dari sang ketua tidaklah diladeni dan dia menyuruh sang phoenix-nya untuk menerjang ke arah Chumu. Dan hantaman yang begitu kuat dari sang phoenix dapat ditahan dengan begitu mudah. Dan kita akhirnya bisa melihat sosok asli dari iblis bermata putih guys. Dengan sekali semburan saja, burung phoenix tersebut pun langsunglah menghilang dari dunia ini. Dan mereka pun terkejut kalau ini adalah iblis bermata putih dari tahap kelima. Dan tak lama dari itu juga, Yang Mulia dari Choi datang guys dengan memarahi dirinya. Padahal sudah dia bilang kalau iblis bermata putih tidak boleh dikeluarkan. Yang dimana dia memintanya dari awal, biarkanlah iblis bermata putih ini secara natural untuk merenggut kekuatan jiwa dari Chumu, bukan bantuan dari luar. Jika bantuan dari luar, maka iblis mata putih ini sama sekali tidaklah berguna ya. Tetapi Choi berdalih kalau kekuatan jiwa milik dari Chumu sudahlah tidak begitu berguna. Jadi dia memutuskan untuk mengeluarkan iblis bermata putih dan ditaruh kembali kepada orang lain ya. Sayangnya Yang Mulia sama sekali tidaklah mempercayainya lagi karena dia telah melihat dari kejauhan serta mengetahui apa yang sedang terjadi ya. Sehingga Choi pun mendapati hukuman yang begitu berat. Entah dirinya dibantai atau tidak, ya kita nggak tahu lah ya. Lalu untuk selanjutnya, Yang Mulia pun langsunglah menghampiri Chumu. Dan juga tampak dari belakang ada sang putri. Yang Mulia memuji kehebatan dari Chumu karena dia ini memiliki keinginan hidup sangatlah kuat. Dan itu sangatlah jarang ditemukan oleh para manusia. Dan putri tersebut pun bernama Pai Jinru. Yang Mulia juga menanyakan apakah ada alasan mengapa dia ini sangatlah enggan untuk merelakan kehidupan yang begitu malang. Lantas Chumu pun mencoba untuk menantangnya. Berikan dialah kesempatan 10 tahun ke depan, maka Yang Mulia hanyalah orang yang menyedihkan di matanya nanti. Dan dia pun langsunglah pingsan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini aja dulu untuk video kali ini ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit ya. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 是为了杀你。
第四。竟然是魂师！莫言，